Jadi dan cukup percaya diri karena di 2014 nih bisa istilahnya membuat gebrakan sebagai partai baru. 2019 ini kan juga banyak juga partai baru. Insya Allah barangkali begini ya. Nggak cukup dengan hanya tentunya himbauan. Iya. Berharap, berdoa, nggak ada itu. Harus benar-benar ada gerakan tadi. Harus gerakan. Iya. Upaya-upaya yang cukup terukur. Pertama, mungkin dengan katakanlah 50 tahun saya di partai politik. Iya. Jam terbang yang cukup lama. Saya telah memetik sedikit banyak asam garam, jatuh bangun, kesedihan, tangisan, tertawa, dan sebagainya. Saya sudah terbiasa untuk mentertawakan kebodohan saya. Saya tidak lagi alergi gitu. Dan saya mengajak kawan-kawan di Nasdem ini, jangan malu-malu mentertawakan kebodohan diri sendiri. Yang diri sendiri mau cari-cari masalah ke diri orang lain. Ini ilmunya tinggi karena orang biasanya lebih mudah memertawakan kebodohan orang lain. Nah, ini diri sendiri dulu supaya dekat. Oke. Jadi itu yang kita dapurkan dengan istilah yang lebih sophisticated atau sedikit agak lebih modern, yang namanya introspeksi. Ya kan, otokritik. Oke. Ini yang pertama. Kedua, kita harus konsisten untuk membangun kinerja partai ini. Jadi kerja-kerja partai seperti membangun infrastruktur partai dari tingkat pusat sampai ke akar rumput yang paling terdekat. Di desa-desa. Itu harus ada. Kita harus bangun mereka hadir. Kita yakinkan mereka ini loh kehadiran, arti kehadiran kalian. Kalian adalah barisan daripada anak Indonesia yang ingin memperjuangkan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan ini. Itu harus mereka yakini. Nah, jadi semangat nasionalisme, patriotisme sebagai platform daripada ideologi partai ini, menegaskan partai ini sebagai partai yang nasionalisme sekaligus religius ini harus bisa juga dipahami oleh mereka. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Oke, baik. Nah, ini harus kita kerjakan. Jadi boleh, kalau lu tanya bagaimana? Strategi khusus kan strategi gitu ya? ke depan, Ke depan. pileg ke depan. Lu, saya memang berjanji telah memberikan apa yang bisa telah saya berikan dalam kepemimpinan saya di partai ini. Saya mencoba untuk meyakinkan semua konstituen, kader, inilah momentum yang tepat untuk menyongsong pilpres dan pileg yang akan datang. Kita punya target. Kita mau agar pikiran-pikiran kita ini bisa tidak hanya berhenti pada diskursus, wacana, tapi bisa kita operasionalkan secara lebih efektif. Satu-satunya cara, kita punya kursi yang lebih banyak di Senayan sana. Targetnya itu ya? Targetnya sebanyak-banyaknya. Karena itu hak kita, hak konstitusional kita. Yang bisa kita perjuangkan dan harus kita perjuangkan. Maka kita membangun obsesi, sekaligus ambisi kita menjadi partai besar. Bahkan Nasdem sudah sangat jelas sekali mendukung Presiden Jokowi untuk maju 2 periode dengan ada pesawat terbang yang sempat viral nih. Nasdem for Jokowi 2019. Bagaimana komentarnya Bapak? Memang sengaja untuk membuat hal itu tersebut untuk apa ya, membuka mata masyarakat, menjadikan itu viral, menjadikan orang aware tentang hal tersebut. Lulu sudah menjawabnya. Jadi nggak perlu saya tanyain lagi ya? Karena jawabannya yang benar. Memang seperti itu ya? Sesungguhnya. Oke. Sampai terpikir hal seperti itu. Kenapa Pak? Ya, kita menjiwain pikiran-pikiran itu. Salah satu bagaimana mengkomunikasikan kesungguhan kita, keseriusan kita, dengan apa yang kita mampu perbuat. Tidak ada yang saya pikirin yang harus dirugikan untuk dengan itu. Totalitas ya ketika... Totalitas sudah jelas jawaban yang paling perfect. Baik. Dan yang menarik juga dalam Nasdem adalah tidak adanya mahar politik. Nah, ini menarik sekali karena ketika partai-partai lain mungkin akan bilang tidak ada mahar politik, tapi di belakang, di panggung belakang melakukan. Tapi Nasdem cukup konsisten. Bisa dijelaskan Pak? Saya pikir itulah salah satu sumbangan kita. Yang mungkin bisa kita perbuat, tetapi tidak mudah ya Lulu ya. Ini uang banyak. Godaannya ada pasti, tawaran banyak. Ada. Bukan kita orang yang sudah tidak memerlukan dana lagi.
Tapi ada satu kepentingan lebih besar mengalahkan itu. Besar itu pendapatannya. Oke, apa itu? Ya artinya kepentingan bagaimana melihat karakter bangsa ini lebih bangkit. Tadi kalau saya menyatakan demoralisasi, Iya. dan kita hanya mampu mengkomentarinya, tapi tidak berupaya sedikit apapun untuk berupaya mengingatkan, Melakukannya, ya. melakukan. Ada hal yang tidak pantas. Paling tidak kita mau menghidupkan, kembali menawarkan lahirnya kembali budaya malu dalam civil society kita, dalam kehidupan keseharian kita. Budaya malu, mana yang pantas, patut, dan tidak patut dilakukan. Kalau itu saja pun sudah hilang, sudah tidak, seakan-akan tidak punya harapan. Saya katakan peradaban bangsa ini memang lebih hancur. Nggak ada gunanya kita. Dengan semua impian-impian besar yang telah diamanatkan oleh pendiri bangsa ini. Nggak ada. Dan ini bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Kita bebas dari penjajahan yang 3,5 abad oleh para pejuang kita. Iya. Itu kan bukan karena hadiah. Mereka perjuangkan. Di sana ada waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, kekasih yang ditinggalkan. Nyawanya pun dia berikan. Iya. Nah, ini kita hanya harus gantung isinya. Kita Dengan juga perang yang berbeda kalau sekarang. beda. Tapi karena kita terlalu menganggap diri kita yang paling penting, paling benar, paling diperlukan, maka saya katakan, ya kita harus memperbaiki ini semuanya. Oke. Tidak ada di antara kita yang paling tahu, tidak ada di antara kita yang paling salah. Nah, tapi saya boleh berkata, logikanya sebenarnya, kalau yang paling banyak berbuat jasa adalah mereka yang menyatakan menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau banyak kebajikan yang bisa kita capai di negeri ini, yang paling berpahala itu adalah para pemimpin. Tapi kalau kita gagal, kalau kemerosotan halak semakin jelek, yang paling berdosa menurut Nasdem, ya para pemimpin juga. Tetap ya, semua tanggung jawab ada di pemimpin. Jadi tidak gampang harusnya, dengan penuh kegampangan, kesombongan, mematut diri, aku pantas untuk jadi pemimpin. Ngomong gampang. Ngomong gampang, melakukannya. Tapi konsistensi, ya kan? Apalagi tadi ada godaan, tawaran, dan segala macamnya. Itulah Lulu. Artinya Nasdem memang sangat menjaga sekali konsistensi dari partainya. Sampai diturunkan tadi nilai-nilai filosofisnya ke seluruh kader-kader yang ada. Nah ini menarik adalah ketika ada Bupati Lampung Tengah ini Pak, yang kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK. Bagaimana Bapak mengomentarinya? Air mata saya menetes. Saya mengenal itu tokoh muda, baik, potensi dirinya bagus, kepribadiannya menarik, komunikasi politiknya bagus, chances dia juga bagus. Saya ingatkan, ngapain maju sebagai gubernur? Jadi wakil aja semua juga nerima, nggak perlu taruhan, tinggal pilih. Nah, dia punya idealisme, dia punya cita-cita di mata saya. Tetapi itulah perjalanan hidup orang. Kita kan tidak duga. Kecuali hanya, kalau saya bisa menyatakan, saya menetes air mata saya. Pertama kesedihan saya melihat masa depan orang muda seperti ini. Dan dia kader. Kemudian saya cek apa masalahnya. KPK bilang apa? Mengumumkan di pers bilang apa? Dia KPK punya bukti katanya. Teleponnya disadap, kira-kira begitu. Dia ikut menyatakan, kamu itu karena kita punya program itu nggak ditandatangani oleh DPRD, kira-kira lebih begitu. Sementara ini pembangunan infrastruktur ini mendesak. Cukup lama tertahan-tahan. Mereka minta uang 1 miliar, udah kasih aja lah. Yuk cari aja lah 900 juta rupiah dari rekanan-rekanan. Yang 100 juta rupiah itu dari dana taktis saya. 1 miliar perak. 1 miliar rupiah. Dia harus terkorban, dia masuk tahanan. Dia harus berhenti dari Nasdem. Harus diberhentikan segera, detik itu juga. Tapi air mata saya menetes. Saya berharap ini pembelajaran yang paling pahit untuk perjalanan kehidupan dia. Termasuk untuk efek jerah untuk siapapun. Kader Nasdem dan semua. Masalahnya memang tentu lebih sedih lagi. Kalau you terima duit sekalian, kenapa sih?
sok-sok merentah tolong nggak diteken itu sama DPRD cukup lama, udahlah deh mereka minta 1 miliar yuk kasih. Iya. Oke. Dia musibah. Dan harus berarti ini harus jadi pembelajaran paling ya. mahal. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Ketua Partai Nasdem usai pariwara berikut.